Oke, untuk saat ini kita belajar hanya di selection statement-nya dulu. Ya, baru kita ke yang lainnya. Jadi learning objective atau tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini kita understanding meaning of statement and statement block. Jadi maksudnya apa itu? Kita memahami setiap statement yang ada di dalam selection statement dan juga statement block-nya apa aja. Kemudian learn about decision type control construct in C and the way these are used. Jadi bagaimana kita belajar tipe kontrol di dalam bahasa pemrograman C dan bagaimana kita menggunakannya. Oke, kemudian yang ketiga, keempat, kelima itu mungkin pertemuan minggu depan tentang looping atau iterasi atau pengulangan ya. Kemudian kita belajar dengan juga special control construct kayak go to, break, continue, sama return. Tapi mungkin di pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir tentang nested looping itu pengulangan yang bersarang. Atau di dalam for ada for lagi. Itu ya. Itu kita akan pelajari. Tapi di pertemuan minggu ini kita belajar ini dan ini dulu. Oke. Sudah jelas ya apa yang mau kita pelajari di pertemuan ini. Kemudian kita lanjut apa aja yang termasuk dalam control statement atau biasanya orang biasa sebut control flow, control statement itu sama aja. Yang ada di dalam control statement itu adalah namanya selection statement atau perkondisian, ya. Kalau kalian belajar di teori pasti udah belajar tentang perkondisian. Kemudian iterasi statement atau looping statement, pengulangan dan juga jump statement. Sebenarnya jump statement ini bisa dimasukkan di dalam iterasi, ya, gitu. Nah, kalau ini dan ini itu akan kita pelajari di 2 minggu ke depan. Dan untuk di minggu ini kita belajar tentang selection statement dulu. Oke, mungkin kita akan materi ini mungkin akan mengulang tentang teori. Yang teori pasti udah lewat ya materinya. Udah lewat ya. Nah, mungkin saya akan menjelaskannya lagi. Jadi di selection statement ini itu ada if else, sama ada switch. Ya, semua ini itu fungsinya untuk melakukan perkondisian. Tapi dia ada perbedaannya sedikit demi sedikit ya dalam hal dia melakukan blok statementnya. Kalau misalnya kondisi ini terpenuhi, blok mana yang akan dieksekusi. Tapi ketika dia tidak dipenuhi, dia bakal kemana? Nah, itu akan kita pelajari ya. Oke, kemudian next. Nah, di sini di sini adalah sebuah bagan ya, kalau bisa disebut bagan dari control statement. Control statement itu adalah selection dan juga looping sebagian besar. Oke. Dan juga nih ada yang namanya conditional type sama unconditional type. Itu ya. Kalau conditional type itu ada if else, if atau if ladder ya, bertingkat ataupun switch. Gitu ya. Kalau unconditional type itu ada break, continue, sama go to. Sedangkan looping itu for, while, sama do while. Looping itu kita akan pelajari minggu depan. Konsepnya sama untuk pengulangan, tapi proses eksekusinya akan berbeda. Kita akan pelajari satu persatu. Oke, di sini kita akan belajar yang ini dulu, if di conditional type dulu. Ini operator udah kita pelajari ya. Sebenarnya nggak seluruhnya operator yang sudah saya jelaskan kemarin itu mencakup semua operator keseluruhan. Tapi setidaknya secara garis besar sudah saya berikan ke kalian. Ya, sebenarnya yang assignment sama unary itu belum saya jelaskan. Tapi saya yakin kalian udah paham. Kalaupun kalian belum paham, silakan tanyakan ke saya. Kalau masalah yang unary maupun yang assignment operator. Oke. Nah, ini adalah relational operator sama logical operator. Itu kalian pasti udah belajar kemarin
tentang less than, greater, kemudian less than equal, atau greater than equal ya. Lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih besar kurang dari ya. Kemudian untuk equality sama logical operator itu ada 5 operator. Equal itu sama dengannya double ya. Kemudian untuk not equal atau tidak sama dengan itu pakai negasi sama dengan ya. Kemudian and itu pakai dan double, or pakai kayak gini. Untuk negasi pakai ini tanda seru. Oke. Oke, ini masih tentang operator. Silakan kalian nanti akan baca ya. Sebenarnya ini masalah points to note yang harus diingat ya. Bahwa kayak gini nih. Ini dan ini itu enggak sama dengan ya. Kalau double sama dengan itu artinya equality. Oke, kalau ini artinya assignment operator sama dengan. Jadi nilai B itu sama dengan nilai A. Misalnya B-nya 5 berarti A-nya 5. Gitu ya. Kalau ini adalah equal ya, perbandingan yang sama. Jadi harus hati-hati antara equality operator dengan assignment operator. Itu ada poin to note-nya yang harus diingat. Tuh. Oke, ini udah kalian pelajari ya. Kalau misalnya kalian deklarasikan nilai X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3, maka ketika X sama dengan Y, maka ketika dieksekusi nilainya akan bernilai false. Itu ya. X tambah Y itu 3, dia akan bernilai true, dan sebagainya. Oke. Operator not, and, dan, or itu sudah kalian pelajari. Nah, ini semantik, ada postfix, prefix, unary. Nah, itu yang baru kita pelajari itu oh ya, ini nih adalah priority ya, priority dari apa namanya? Operasi. Yang mana yang didahulukan duluan, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada bracket di sini, ada tanda kurung, nah itu yang harus diposisikan dulu, dieksekusi dulu. Jadi dari left to right ya. Kalau misalnya dari right to left, itu berarti kalau misalnya unary, misalnya dari kurang ke terus ke tambah. Itu untuk apa? Pengeksekusiannya ya, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Oke. Sekarang saya masuk ke dalam selection. Jadi selection statement, kemudian conditional operator, dan juga switch statement. Ya, apa ketiga ini ya kita akan pelajari di sini. Jadi di dalam selection statement kita ada yang namanya yang kita pelajari adalah one way decision gunakan if statement. Kemudian dua cara perkondisian kita menggunakan if dan else statement. Kalau ini menggunakan satu saja perkondisian. Ketika kondisinya terpenuhi, maka statement bloknya akan tereksekusi. Tapi kalau misalnya tidak terpenuhi, maka dia tidak melakukan apapun. Namun kalau di two-way decision, if else statement, ketika if ini terpenuhi, maka blok if-nya tereksekusi. Namun ketika ini bernilai false, maka else statement-nya akan dieksekusi. Gitu ya. Kemudian ada multi-way decision atau if bersarang, kemudian dangling else problem. Nah, ini yang harus kita perhatikan biasanya masalah-masalah yang terjadi pada if statement ini. Oke, ini adalah flowchart ketika kita menggunakan if statement saja. Gitu ya. If statement saja. Jadi ketika kalau misalnya kalian belajar, ini sekalian kita belajar flowchart juga ya. Yang ini apa nih namanya nih? Belah ketupat ya. Belah ketupat ini dia merepresentasikan artinya kondisian atau if statement. Jadi ketika ada if statement, maka ketika dia bernilai true, maka kolom ini akan dieksekusi. Namun yang ketika yang lain tidak bernilai true ya, maka dia akan melakukan keluar di sini.
dia end. Ya, dia mengakhiri program. Dia tidak melakukan apapun di sini ya. Jadi dia melakukan tag expression. Kalau dia bernilai benar, dia akan dieksekusi seperti ini. Dia akan mengeksekusi statement block ini. Namun ketika dia tidak terpenuhi proses ini, perkondisian ini, maka dia akan langsung ke akhiri program. Tuh. Contohnya seperti apa? Seperti ini, ya. Jadi kita coba memasukkan 3 angka, kemudian kita coba, ya. Kita coba apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil. Silakan kalian coba di kode blok kalian, dev++ kalian atau di kode blok kalian, ya, perintah ini, kemudian kalian coba dia masuk kemana. Ada yang bersedia untuk menjadi volunteer mempraktekkan ini? Ada? Biar makin mahir nih. Zura, Bu. Boleh, Azura, silakan. Oke. Studio.h. Nah, itu masuk ke main program. Return 0. Oke. Di situ yang kita lakukan pertama adalah kita deklarasi dulu nilai dari A, B, dan C, dan juga nilai max-nya bertipe integer. Max. Oke. Integernya masuk ke dalam, ya. Di tab ke dalam. Ya, biar rapi ya. Kemudian kita printf-kan F, kemudian double quote, kemudian slash. Enter, kayak mana? Slash n ya? Slash n, enter. Masukkan 3 angka. Oke. Kemudian baru scan F. Kemudian %D, %D. Enggak, itu enggak pakai koma. %D-nya ada 3 kali. Ya. %D, kemudian koma, baru dan A, dan B, dan C. Dan, pakai dan ini apa namanya? Simbol dan ya. Oke. Ya, untuk Habis itu apa yang kita lakukan? Kita deklarasikan nilai max-nya adalah A. Jadi max sama dengan A. Oke. Kemudian titik koma. Habis itu kita masuk perkondisian jika if B lebih besar dari max, maka B lebih besar dari max, max. Oke, maka ya, oke. Ntar bawah, oke. Max sama dengan B. Jadi untuk menentukan 3 ini yang mana nilai max-nya? Titik koma. Kemudian if lagi di bawah, ya, enter. If lagi C lebih besar dari max, maka nilai max-nya itu sama dengan C. Oke. Kemudian di luar itu, enter. Kalian printf nilai
maksimum adalah persen D, koma max. Titik koma. Silakan coba di run. Kenapa tuh? Di int-nya dalam kurung. Ya, integer min-nya. Integer min kurung biasa. Kurang kurung. Return 0. Ya. Mana nih? Error nggak? Oke. Coba masukin angka 3 angka. Bebas, apa aja. Enggak, ini ya. Coba. Coba lihat programnya. Skip. Oke. Jadi nilai maksimumnya ada yang C ya. Yang C. Kalau masukin randomly, coba. Nilainya 10, 15, sama 5. Oke. 32 ya, yang C-nya. Paham nggak kira-kira programnya sampai sini? Coba ke program tadi, Azura. Nah, jadi di sini kita punya 3 nih. Nah, oke. Di sini kita punya 3 angka A, B, dan C. Tadi Azura masukin nilai 1, 2, dan 3 di sini ya. Bagaimana proses pengeksekusiannya? Kita di awal kita udah menginisialisasi bahwa nilai A ini adalah max dulu. Berarti A ini adalah max untuk di sini. Ya, jadi nilai 1 ini adalah max. Namun, dia akan melakukan compare atau membandingkan perkondisian. Jadi, ketika B-nya itu lebih dari max, maka nilai max-nya itu adalah B. Ya, ditukar. Ya, jadi ketika nilai max saat ini adalah 1 ya. Jadi, dia masuk perkondisian. Apakah B nilainya lebih besar daripada max? B-nya adalah 2. Ya, apakah 2 lebih besar daripada 1? Benar ya, masuk ya perkondisian, maka dia akan
blok ini akan tereksekusi. Jadi untuk saat ini nilai max-nya itu ada di B, di 2. Oke? Nilai max-nya ada di 2. Kemudian ada if lagi perkondisian. Ya, saat ini max-nya ada di 2. Oke? Jadi apakah C lebih besar daripada max? C-nya adalah 3. Dan max sama saat ini adalah 2. Oh iya, ternyata benar, dia bernilai true. Maka statement block ini akan tereksekusi. Nilai max-nya itu sama dengan 3. Oke, maka dia akan melakukan perintah untuk menampilkan nilai maksimum, di mana nilai max-nya adalah 3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk perkondisian? Masih bingung nggak? Bu, boleh diulang lagi nggak? Hah? Yang mana yang mau diulang? Penjelasan yang barusan. Oke, pelan-pelan kita ulang ya. Nilai, tadi kan kita memasukkan nilai A, B, dan C ya. Oke, nilai A kita tadi sama dengan 1. Azura masukin nilai B kita itu sama dengan 2. Oke, nilai C-nya adalah 3. Oke, setelah kita memasukkan nilai, maka perintah pada baris ke-8 ini kita eksekusi. Bahwa nilai A-nya itu kita simpan ke dalam variabel max. Jadi nilai A ini adalah nilai max-nya untuk saat ini. Oke? Jadi nilai max-nya itu adalah 1. Jadi ketika kita masuk perkondisian ke line 9, ya. Jika B sama dengan lebih besar daripada max, maka dia akan mengeksekusi perintah ini. Jadi B-nya tadi berapa? B-nya 2, ya. Max saat ini adalah 1. Jadi kita masukkan apakah 2 lebih besar daripada 1? True ya, benar ya. Kalau dia true, maka statement ini akan dieksekusi. Oke, ketika statement ini dieksekusi, dia mengeksekusi apa? Oh, ternyata nilai B-nya disimpan ke dalam variabel max. Otomatis nilai max-nya berubah. Enggak lagi 1, tapi dinilai B. Oke, berarti B berpindah ke nilai max-nya. Sampai sini? Paham? Paham ya? Oke, kemudian dia melakukan perkondisian lagi nih. Bahwa jika nilai C-nya lebih dari max, max saat ini adalah 2. Maka dia akan melakukan eksekusi perintah ini. Nah, nilai max saat ini adalah 2. Dan nilai C-nya saat ini adalah 3. Jadi 3 apakah lebih besar daripada 2? Benar ya, true. Maka dia akan dieksekusi perintahnya. Jadi perintah yang dieksekusi adalah masukkan nilai C ke dalam nilai max. Oke, jadi nilai C-nya adalah nilai max. Jadi max-nya enggak lagi 2, enggak lagi dinilai B, tetapi dinilai C. Oke, makanya setelah ini sudah dihitung perkondisiannya, maka dia melakukan perintah untuk menampilkan nilai maksimum dari ketiga nilai yang udah diinputkan tadi. Ya, berdasarkan nilai max-nya. Oke, berarti nilai max-nya adalah 3, karena max-nya ada di nilai C. Paham? Paham nggak kira-kira? Iya, Bu. Nah, pertanyaan lagi. Kalau ini kan 1, 2, 3 berurut ya. Kalau misalnya kita nilai A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah 1, dan C itu adalah 3, maka perintahnya itu sama prosesnya. Tapi penentuan kondisi ini apakah terpenuhi atau enggaknya saja. Oke, jadi kita mulai. Berarti nilai A untuk nilai max saat ini adalah 2. Oke, nilai max saat ini adalah 2. Kemudian dia masuk perkondisian. Apakah nilai B itu lebih besar dari max? B ini adalah 1. 1 lebih besar daripada 2. Apakah benar?
Enggak, ya true. Maka block statement ini tidak akan dieksekusi. Dia akan langsung ke line ke-12. Karena ini udah tidak memenuhi kondisi. Oke, habis itu karena max-nya masih di 2, dia masuk lagi. Apakah nilai C lebih besar dari max? C-nya adalah 3. Dan max-nya masih di A, di 2 ya. Apakah 3 lebih besar daripada 2? Oh iya, benar. Maka statement block ini akan dieksekusi. Jadi nilai max-nya itu adalah C. Ya, jadi ini berganti nilai max-nya ada di sini. Gitu. Jadi, ketika dia melakukan print nilai maksimum, maka nilai maksimum adalah 3. Paham ya? Kira-kira paham? Paham, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Ibu, Hmm? Presiden ingin bertanya, Bu. Tadi Boleh. kan yang sebelum ini tuh kan ada kayak, kalau yang garis tegak 2 itu OR kan, Bu ya? Mm-mm. Nah, kalau garis satu Gini, negasinya itu untuk apa, Bu? negasi kayak gini. Iya. Negasi itu tanda seru ya? Oh, bukan garis satu ya, Bu? Bukan. Tanda seru. Jadi Hmm. misalnya, apakah B tidak sama dengan C? Ya, kalau misalnya B tidak sama dengan C, maka dia akan bernilai true di sini. Karena B-nya 1, C-nya 3. Dia nggak sama dengan. Ini adalah negasi. Iya. Paham ya? Paham, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak? Paham? Masih gampang ya? Septi mau nanya apa? Tadi Sudah, off Bu. mute ya? Enggak. Oke. Bisa, sudah, Bu, bisa. Saya, yang lain bisa semua. Dicoba ya, jangan nggak dicoba. Nanti biar kalian lebih makin mahir pahamnya. Gitu ya. Oke. Kalau nggak ada berarti kita one way decision udah oke ya. One way ini maksudnya cuma satu aja keputusan. Habis itu nggak ada lagi keputusan yang lain. Oke, silakan di stop share screen ya Zura. Terima kasih untuk eh, apanya tadi membantu saya untuk mengeksekusi program tadi. Oke, coba saya lanjutkan ke yang selanjutnya ya. Oke, yang selanjutnya itu two way decision atau kita pakai if else statement. Itu ya. Maksud two way di sini adalah ketika kalian punya dua kondisi di sini ya. Eh, di sini ya, jika teks ekspresinya benar bernilai true, maka yang ini akan dieksekusi. Namun ketika dia tidak bernilai true atau false, maka yang else yang dieksekusi. Beda ya dengan one way. One way kalau misalnya dia benar, dia dieksekusi. Namun kalau dia nggak benar, dia nggak diapa-apakan. Dia tidak melakukan apapun. Karena tidak ada kondisi else di sini. Tapi di sini, ketika decision di sini perkondisiannya bernilai true, maka yang ini yang dieksekusi. Oke, selain dari true, maka yang ini yang dieksekusi. Atau false kita sebut ya. Kalau di dalam coding itu akan bernilai else, gitu ya, else-nya. Yang lain dari kondisi di atas. Itu perbedaannya antara two way sama one way decision. Untuk contohnya kita ambil contoh yang sama, cuman kita lihat dulu. Oh, sama ya? Print the largest among the three. Sama aja ini ya? Nggak ada perbedaan. Oke, mungkin kita editnya di bagian ini. Di bagian ini, else-nya. Oke, kita ganti. Coba Zura tadi, silakan di itu lagi.
di share screen lagi. One way tadi kita bisa jadikan two way, ya. Oke. Oke, ini ini dulu aja. Di apa? Di apa namanya itu? Komentarkan biar kalian nggak lupa antara one way sama two way. Oke, two way copy paste aja juga nggak apa-apa. Oke, ini adalah one way. Jadi kalau misalnya two way-nya, sorry, hapusnya. Two way-nya ini kita ganti else, ya, tanpa perkondisian apapun. Else aja. Oke, C sama dengan max itu nggak usah. Oke. Jadi misal kalian eksekusi, enggak itu benar. Oke. Jadi misalnya ya, misalnya kalian punya nilai 2, 5, dan 8. Itu ya. Jadi di sini ketika A-nya ini adalah max ya. Ini A, B, dan C. Oke. Untuk A di sini adalah nilai max dulu. Oke. Nah, ketika masuk perkondisian ini, if B sama dengan max, B-nya adalah 5. Jadi B 5 lebih besar daripada 2, maka kondisinya true, dia akan otomatis nilai max-nya adalah 2. Sorry, nilai max-nya adalah 5. Oke. Tapi ketika nilai max-nya itu kurang dari, misalnya B kurang dari C, ya, sorry, B kurang dari max, mana. B kurang dari max ya, maka yang tereksekusi adalah nilai C-nya. C-nya adalah max. Jadi di sini ya, di sini itu akan terlihat bedanya kalau yang tadi kan mengcompare ke ini ya, ke antara A, B, dan C yang mana nilai maksimum. Tapi di sini kita mengcompare A dan B, kemudian A dan C. Ya. Tuh ya, jadi nggak di-compare semuanya. Jadi ketika B-nya itu bernilai true, maka yang ini dieksekusi, kemudian nilai max-nya otomatis B. Tapi ketika ini nilainya false, maka yang dieksekusi adalah nilai C-nya. Jadi nilai max-nya itu adalah C. Dia nggak melakukan compare perbandingan antara nilai B dan C-nya. Tapi nilai B dan max-nya. Max saat ini adalah A. Itu ya. Silakan coba Zura dieksekusi. Hmm. 258 tadi ya. Oke, nilai maksimum di sini adalah 5, bukan 8. Karena sudah memenuhi kondisi yang di atas pertama kali. Oke, karena nilai yang pertama kali udah dieksekusi. Coba dilihat codingnya tadi. Nah, karena yang ini udah dieksekusi, maka yang ini nggak dieksekusi lagi. Dia langsung masuk ke sini. Oke, lain halnya ketika ini adalah eh, 3, sebenarnya ini aja lah.
Oh, lebih enak kita ini aja lah. Max sama dengan A. Coba A. A di sini. Di sini A. Oke, ini enggak, ini dua angka aja. Mau compare dua angka aja. Ini dihapus. Ini dua angka. Oke, memasukkan dua angka. Oke. Ya, coba dieksekusi lagi. Jadi kalau misalnya ya, bentar. Kalau misalnya tadi kan tiga angka ya, mungkin akan bingung di kalian ketika kalian menentukan, Bu, kenapa nilai C-nya nggak maksimum padahal nilainya 8? Ya, karena nilai C-nya ada di else. Karena kalau misalnya ini udah dieksekusi, nilai else-nya nggak dieksekusi. Mungkin logikanya akan bingung kalian, padahal yang benar adalah di C-nya. Oke, nah lebih gampangnya nilai A dan B aja. Kita compare atau kita bandingkan nilai A dan B. Misalnya A-nya ada 5. Oke, B-nya ada 10. Oke, jadi nilai A saat ini adalah nilai max. Kita inisialisasi bahwa nilai A-nya itu 5 max-nya. Jadi nilai B itu adalah 10. B lebih besar daripada max ya, 5. B-nya adalah 10. Apakah 10 lebih besar daripada 5? Maka ini yang dieksekusi. Namun ketika A-nya 10, B-nya 5, oke, maka yang dieksekusi adalah nilai else. Kenapa? Karena saat itu adalah nilai max di sini adalah 10 ya. Oke. Dan ketika dia masuk perkondisian ini, apakah B sama dengan lebih besar daripada max? B-nya adalah 5. Max-nya adalah 10. Oke. Apakah 5 lebih besar daripada max? Enggak. Ya. Maka kondisi ini enggak terpenuhi dan dia akan masuk ke else. Ya. Maka dia otomatis nilai max-nya adalah 10. Itu lebih gampangnya ya, lebih benarnya. Oke, silakan Zura coba dieksekusi tadi. 5 dan 10 sama 10 dan 5. Nah, nilai A-nya 5, dia nilai B-nya 10. Maka nilai maksimumnya adalah 10. Ya, nilai B-nya. Kondisi if-nya itu terpenuhi. Namun dicoba lagi kalau nilai A-nya 10 dan B-nya 5, maka yang dieksekusi adalah statement box di else. Dicoba lagi, di run ulang. Diisi berapa ini tadi, Bu? 10 sama 5. A-nya 10, B-nya 5. Nah, ketika A-nya 10, B-nya 5, maka yang dieksekusi adalah yang else-nya. Oke? Karena yang di if-nya tidak memenuhi kondisinya adalah false. Ya, maka dia akan masuk ke else. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak?
Ada nggak yang mau ditanyain? Apa masih bingung? Nggak ada? Oke, coba ditutup programnya. Ini compile-nya tadi. Saya mau lihat programnya. Cara lain juga untuk menentukan dua angka, apakah yang mana yang lebih maksimum sama minimum, itu juga sama. Bisa yang max ini yang posisi 9. Nih, yang posisi line 18 itu dihapus, nilai max-nya antara A dan B aja. Tuh. Kemudian B lebih besar dari A, maka nilai max-nya ya, ketika B lebih besar dari A, maka nilai max-nya itu ada di B. Namun ketika selain ini ya, berarti A lebih besar dari B ya, maka nilai maksimum itu ada di A. Boleh seperti itu. Boleh yang diinisialisasi dulu nilai A-nya sebagai maksimum boleh. Sama aja. Kalau sama gimana nih hasilnya? A dan B sama. Karena hasilnya. Oke. Kalau sama. 5 sama 5 coba. Pasti dia masuk. Sorry. Kalau 5 sama 6 pasti 5 lah. Coba. Enter. Ya, maksudnya 5. Harusnya dia harus masuknya ya. Kalau secara logikanya dia masuk ke else statement. Oke? Karena dia tidak masuk ke B lebih besar daripada 5, tapi masuk ke else. Makanya kita butuh yang namanya if, else, if lagi. Ya, atau if bersarang. Nah, kita akan pelajari setelah ini. Karena kita masih kurang nih logikanya. Kalau sama, astagfirullahaladzim. Kalau sama itu belum ada kondisi yang harus kita lakukan. Harusnya ketika dia A dan B sama, maka kita harus keluarkan bahwa perintah nilai A dan B itu equal atau sama. Gitu ya. Oke, silakan. Terima kasih untuk Zura. Saya lanjutkan ke yang nested if atau if else if. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, untuk tadi kan ada one way, terus two way, ini multi way ya. Multi way ini adalah if, else, if ladder atau bertingkat atau bersarang lah ya. Boleh juga kalian bisa pakai switch statement. Nanti mungkin kita akan pelajari juga switch statementnya apa. Untuk multi-way decision atau if else reader, itu dia akan seperti ini flowchart-nya. Ya, ketika nilai kondisi ini terpenuhi, ya, maka yang ini dieksekusi. Kemudian kalau misalnya dia tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke perkondisian lain. Kalau perkondisian lain ini yang terpenuhi, maka yang ini yang dieksekusi. Namun ketika dia tidak terpenuhi, maka dia akan ke perkondisian lagi, cek kondisi lagi. Oke? Ketika test expression yang ketiga, perkondisian ketiga,
ini terpenuhi, maka statement ketiga itu dieksekusi. Namun ketika dia tidak dieksekusi atau tidak terpenuhi yang ini, yang else-nya, yang kesekiannya. Kalau enggak, dia masuk ke else. Ya, untuk di if statement, if else if atau multi-way statement. Nah, ini contohnya ya. Contohnya itu untuk mengecek apakah nilai yang dimasukkan itu nilainya 0, positif atau negatif ya. Jadi kita masukkan sebuah nilai. Oke, kemudian kita cek apakah X-nya itu positif, 0 atau negatif. Jadi ya, ketika X-nya lebih dari 0, maka otomatis dia positif. Namun selain itu, kondisi ini, ya, selain kondisi ini, kalau kondisinya nggak terpenuhi, maka dia akan ke else if. Oke, ke else if ini ya. Oh, bahwa benar nggak nilai X-nya sama dengan 0, setara dengan 0. Kalau setara dengan 0 atau equal 0, maka nilai X-nya otomatis 0. Namun ketika masih tidak terpenuhi kondisi ini, maka dia akan masuk ke else. Otomatis dia adalah negatif. Oke, silakan satu orang selain Zura, yang lainnya silakan nyoba. Ada yang mau jadi volunteer? Ya, ada satu orang aja. Ada nggak? Ayo, biar makin berani nih. Ada? Septi coba Septi. Iya, Bu. Oke, silakan dibuka ininya. Dev C++-nya kita coba bareng-bareng untuk yang if else if. Oke. Buat yang baru boleh atau yang ini dikomentarin boleh. Bebas. Oke. Silakan buat include studio.h. .h. Oke. Kemudian integer min kurung. Oke, kurung-kurung, kemudian kurung kurawal. Oke, enter. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita deklarasi nilai X dulu, integer X. int X, titik koma. Spasi X-nya. Oke, titik koma. Kemudian, enter lagi. Printf. Oke, tanda kurung, kurung biasa. Kemudian double quote, apa nih? Slash n untuk enter. Garing. Enggak, garingnya balik lagi atas. Ya, n sama dengan space, spasi, masukkan angka. Oke, titik koma paling ujung. Oke, kemudian enter, scanf. Scanf. Oke, kurung, double quote, persen, D. Persen D. Di luar kutip pakai koma, kemudian dan X.
Nah, sudah itu di dalam kurung, masih dalam kurung. Ya, koma dan X. Oke, tutup kurung, titik koma. Oke. Kemudian apa lagi nih? Enter lagi. Kita masuk kondisi ya, enter lagi biar lebih gampang. If masuk kondisi ya, jika X lebih besar daripada 0, dalam kurung ya, dalam kurung. Ini X sama dengan 0, maka titik bracket. Enggak, itu di luar ya, kurung kurawal. Oke, kurung kurawal. Enter. Oke, maka apa? Maka kita print F. Oke, kurung, bracket, nilai angka adalah positif. Nilai X adalah positif. Di positif, ini aja, kata-kata. Oke. Titik koma ya. Jangan lupa titik koma ujung. Oke. Angka X ya, karena kita definisikan angka X di atas nih. Jadi kita samain biar nggak bingung. Ini X. Karena kamu masukkan nilai angka X. Nanti dikiranya beda. Oke. Kemudian masuk di 10, enter. Enggak, di luar kurawal, terus keluar dari itu. Oke, enter lagi, else, if, spasi if, oke, dalam kurung X sama dengan 0. Double ya, sama dengannya double. Jangan di space. Ya, oke, maka itu nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai titik koma. Ini apa namanya? Double quote. Nggak usah pakai kutip. Kan perkondisian. Tanyain kondisinya. Ya, nggak usah pakai titik koma. Oke, terus kurung kurawal. Oke, enter. Maka printf nilai X angka adalah 0 atau 0. Nol. Oke. 0, 0, NOL. 0 ya. Oke. Titik koma paling ujung. Kemudian, kalau misalnya kondisinya nggak masuk lagi, maka dia ini di 14 di kurawal, enter lagi. Else lagi. Ya, else. Oke, itu langsung pakai kurung kurawal. Ya, print F. Oke, print F. Oke, kemudian kurung X angka adalah negatif. Oke, titik koma. Oke, kemudian pakai return sebelum kurawal terakhir itu return cost 0. Ya, itu enter. Benar itu kurawal, ya, enter. Return 0. Oke, coba kamu save, kamu run.
Mana nih hasilnya? Bisa nih. Compilation resultnya nggak ada error nih. Hasilnya mana? Itu udah keluar ya, Bu? Di bagi Hmm. layar ya? New share dulu, new share. Atau share screen. Jangan share window. Di screen. Jadi keluar. Di sini udah sih. Yang ini nih. Stop screen dulu, Be, Tuh kalau udah share-nya. Stop dulu screen-nya. Ya udah, Bu. Nah, boleh. Ya. Sudah nelfon aku. Kok ini? Ini yang lama. Di build dulu yang baru. Ini yang lama. Yang tadi. Yang dipercoba. Yang ini yang awal. Oh. Satu. Bisa dah. Yang lain bisa? Error nggak? Bisa ya, Mbak? Nah, ini kan lagi main teh bener lah. Oke, coba. Ini Bu. Nah. Enggak. Kok angka 2? Tadi kan nilai X. Aduh, ini tidak pas masih ini. Di build dulu biasanya. Di build kemudian di run. Atau tidak dibikin di tempat baru beda? Iya, ini tempat baru. Percobaan dulu. Ini dulu apa ya? Baru ini. Coba. Atau double ini. Compile dulu coba. Compile Di ulang. compile baru di run. Nah, Stop dulu ini kok. nah, baru di run. Stop dulu ini kok. Nah, Bu, sudah masih. Maksudkan ini yang sebelumnya sih harusnya yang tadi yang perilaku. Application error. Sudah. Buat ini baru itu. Salin bikin di baru. Ini aku baru set. Percobaan PND jangan namanya. Nah, alhamdulillah. Coba. Berapa? Bebas. Bebas, Bu. 3, Bu. Ya, 3. Si kok Dia masuk cuma kemana satunya, Bu? kira-kira? Iya. Kan 1 dari nilai X-nya. Nilainya positif. Oke. Kalau coba lagi di run lagi. -3, Bu. Coba, Bu. Boleh. Benar, Bu. Negatif ya. Atau 0. Nah. Coba. Jadi 0 positif. oke. Ini dia. Oke, coba ditutup. Jadi ketika tadi si Septi masukin nomor -3, yang dieksekusi, blok yang dieksekusi itu adalah yang ini, yang else. Karena ketika dia mau coba cek yang ini, oh ternyata enggak, X-nya itu enggak lebih dari 0. Dia malah kurang dari 0. Kondisi ini enggak terpenuhi. Ya. Kemudian dia masuk lagi ke bawah. Apakah nilai X-nya yang dimasukin Septi tadi -3 itu sama dengan 0? Oh tidak. Ternyata dia enggak dieksekusi blok ini. Maka dia otomatis akan mengeksekusi yang terakhir. Apapun kondisinya. Karena dia else. Yang tidak ini kondisi selain yang di atas. Kalau yang di atas nggak ada yang terpenuhi, otomatis dia akan menuju ke else. Oke. Ketika Septi tadi memasukkan nilai 0, maka yang ini ketika dia dieksekusi, dicek, oh ternyata dia tidak memenuhi. Karena nilainya itu X-nya tidak lebih dari 0 atau sama dengan 0. Kemudian ini tidak dieksekusi, dia masuk ke eksekusi yang ini. Ya. Apa dicek apakah nilai X-nya sama dengan 0? Oh, ternyata bernilai true. Maka ini dieksekusi. Yang ini diabaikan. Karena ini udah dieksekusi. Paham ya kira-kira untuk if as if? Ada yang mau ditanyakan? Erika? Enggak, Bu, enggak. Enggak. Yang lain? Paham? Semuanya?
Oke, terima kasih. Ya, terima Paham, kasih Bu. untuk Septi. Paham, Bu. Ya, Paham, ya. Bu. Makasih, Bu. Ya, oke. Masih ada lagi nggak materinya? No. Nested if. Oke, itu tadi udah. Ini A, B, dan C. Oke. Oke. Saya share lagi. Sebenarnya konsepnya sama yang satunya, yang lainnya. Oke. Sebentar ya. Sayang. Oke, saya lanjutkan ya. Nested if itu konsepnya sama. If else bersarang juga. Nah, untuk programnya itu contoh programnya seperti ini ya. Saya masukin dulu di sini ya. Saya jelaskan dulu. Di sini kita masukkan 3 nilai integer A, B, dan C. Kemudian kalian lihat di sini bahwa ada 2 statement di sini. If yang ada if else-nya, kemudian else-nya. Di dalam else itu ada if lagi, ya. If bersarang, gitu ya. Ini ada 2. Ada 2, ada yang ini dan yang ini. Di if ini ada if else lagi, dan di else-nya ada if else juga. Gitu ya. Jadi untuk ngecek perkondisiannya, yang pertama apakah nilai A dan A itu lebih besar dari B? Kalau misalnya iya, maka yang ini semuanya itu dieksekusi. Yang ini blok ini yang dieksekusi. Namun, ketika kalian mengeksekusi ini, oh bahwa ada perkondisian lagi nih. Dicek lagi, apakah nilai A-nya itu lebih besar daripada C. Ketika iya, maka yang ini dieksekusi, yang ini nggak dieksekusi. Namun ketika ini nggak dieksekusi, maka yang else otomatis dia dieksekusi. Namun, ketika nilai A itu ternyata nggak lebih besar daripada B, maka yang dieksekusi adalah blok yang ini. Oke? Kemudian dicek lagi, oh, apakah nilai B lebih besar daripada C? Ketika iya, maka nilai maksimumnya adalah B. Oke? Tapi kalau misalnya enggak, dia yang ini dieksekusi. Oke? Jadi ini dan ini dulu dieksekusi, baru di dalamnya yang dieksekusi. Paham sampai sini? Paham ya? Kita coba dulu di sini ya. Di flowchart-nya aja lebih gampang. Kita ada nilai A, B, dan C. Misalnya A-nya ada 5. B-nya ada 8. C-nya 2. Misalnya gitu ya. 5, 8, 2. Yang pertama adalah kita cek apakah nilai A lebih besar daripada B. A tadi 5. B-nya tadi 8. Oh, ternyata enggak. Ternyata dia masuk ke else. Gitu ya. Kemudian dia cek lagi apakah nilai B-nya lebih besar daripada C. Oke, B-nya 8. C-nya adalah 3. Apakah 8 lebih besar daripada 3? Iya. Maka nilai maksimumnya adalah B di 8.
Oke, ini cara lain lebih cepat untuk mencari nilai maksimum dari 3 angka tadi. Ya, yang tadi, atau kalian bisa lihat cek di flowchart ini. Apakah A lebih besar daripada B? A tadi 5. Apakah dia lebih besar daripada 8? Enggak. Maka dia yang dieksekusi adalah yang else di sini. Yang no. Kalau yang ini adalah yang ini. Oke, yang ini. Kalau yang no, ini yang ini. Kemudian dicek lagi. Yang ini yang dieksekusi. Yang ini diabaikan saja. Oke, kita cek lagi. Apakah nilai B itu lebih besar daripada C? Kalau iya, dia akan di print nilai B-nya. Kalau enggak, dia akan masuk ke sini. Ngeprint nilai C. Tuh. Habis itu, di N-kan. Berarti dia masuk nilai else tadi. Ya, ketika nilai B lebih besar daripada C, maka dia B-nya di print. Kalau selain itu, ya, kalau no di sini, maka C-nya yang di print. Ya, ada yang bersedia untuk volunteer lagi? Satu terakhir ini. Contohnya, ada yang bersedia? Ada nggak? Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ayo. Dwi Ramadan boleh deh. Iya, Bu. Boleh, dicoba. Silakan di share screen. Oke. Oke. Masukkan itu dulu library-nya Studio Data. Oke, kemudian integer main. Oke, kurawal. Oke, kemudian kita deklarasikan nilai A, B, dan C. Integer A, B, C. Oke, titik koma. Print F, masukkan nilai ketiga nilai. Oke, masukkan 3 nilai. Oke, ketiga nilai. Oke, spasi, titik koma. Oke, scan F. Persen D-nya 3 kali. Oke, kemudian koma, dan A, dan B, dan C. Oke, titik koma. Hmm. Oke, kemudian if masuk ke percondition if nilai A lebih besar daripada B. Oke, maka yang itu dieksekusi. Nanti masuk else lagi. Nanti di else dulu, keluar dulu buat else lagi. Enggak benar itu, benar. Oke. Oke, kemudian di 10 enggak, jangan di 10 dulu. 10 enter. Ya, else. Oke, titik koma. Ya, itu bracket. Kurawal. Kurawal biasa. Oke, enter. Kemudian kita isi dulu yang di dalam ini. Yang ini, jika perkondisinya benar. Oke, masuk if. Di situ dijorok ke dalam. Nah, oke, if A lebih besar daripada C. Oke, maka printf. Oke, nilai maksimum adalah
Oke. Tadi persen D, koma, persen D, koma, A ya. Oke, kemudian else. Ya, else di situ. Else-nya di mana, Bu? Di sini. Else-nya di situ ya, benar. Maka nilai maksimumnya adalah C. Else. Oke. Kurawal masuk. Printf nilai maksimum itu C. Nah, else ini berarti if masuk di else if B lebih besar dari C, masuk dalam else. Ya, di sini. Masuk dalam, ya, B lebih besar daripada C. Maka nilai maksimumnya itu C. Nah, baik. Oke, persen D. B yang maksimum. Oke, persen D-nya nggak usah pakai 0. Oke, else baru nilai maksimumnya itu C. Masih di dalam ini, di bawah if ini, di sini. Oke. Ya, kurawal ya. Oke, printf nilai maksimumnya adalah persen D, koma C. Oke. Oke. Tekan 0. Oke, silakan Diran. Hmm, 14. Hmm. Oke, coba Diran. Nggak tampil tuh di kami. Sebentar, Bu ya. Hmm. Oke, misalnya tadi berapa tadi? 5, 8, 2. Ya, boleh. 2. Oke, maksimumnya 20. Oke ya, coba yang lain. Kalau nilai maksimumnya di A. Oke, nilai maksimum. Nah, logikanya yang ini
dia meng-compare antara A dan B dulu ya. Coba ditutup, saya mau lihat programnya. Programnya tadi mana? Oke, logika yang di sini ya, dia punya tiga nilai A, B, dan C. Oke, di sini dia membaginya menjadi dia meng-compare antara A dan B dulu. A dan B, selain itu baru ke yang ini, B dan C. Oke ya. Dia membaginya kayak gitu, A, B, kemudian B, C. Habis itu ketika A kalau kurang dari sorry. Dia membaginya A, B, C. Dia nge-compare A dengan B dulu. Ketika A dengan B-nya itu lebih besar, itu maka dia akan ngeeksekusi A dan C. Oke. Otomatis ya kalau misalnya A, B itu A-nya yang besar, dia akan meng-compare A dan C. Namun ketika A, B-nya enggak masuk ke else ya, masuk ke else enggak besar, maka B dan C itu yang di-compare. Makanya lebih cepat ya pencarian untuk nilai maksimumnya. A dan B di-compare, kalau iya, maka dia langsung A dan C yang di-compare. Karena otomatis B-nya enggak lagi. Karena A itu pasti lebih maksimum. Makanya dia nge-compare A dengan C. Namun ketika dia masuk ke else, maka dia otomatis nge-compare A dengan C. Karena B dengan C. Karena A otomatis bukan nilai maksimum. Karena dia nggak masuk ke perkondisian ini. Paham ya? Paham nggak kira-kira logikanya? Bagaimana dia mencari? Bu. Oke. Oke, terima kasih Dwi ya. Dwi Ramadan. Ya, sama-sama, Bu. Silakan di stop screen-nya. Oke, saya coba lanjutkan kesalahan-kesalahan yang biasa digunakan, yang biasa kita sering lakukan ya. Biasanya classic problem yang terjadi ya, bahwa tidak matching antara else dan if-nya. Jadi yang untuk menghindari itu, kalian harus membuatnya berpasangan dulu ya, bracketnya, tanda kurungnya itu harus berpasangan. Jangan sampai ini punya else if atau punya if ya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau bisa ya dipasangkan. Sebenarnya tanda kurung kurawal itu kalau pernyataannya hanya satu baris itu tidak diperlukan. Kayak gini nih, kayak kita tadi print F tadi. Itu sebenarnya nggak diperlukan kayak gini kurung kurawal di sini. Tapi untuk menghindari kesalahan itu saya anjurkan untuk dipakai. Kalau untuk hanya satu statement, tapi kalau dua statement misalnya ada lagi print F, ada 3 baris itu pasti digunakan bracket di sini atau kurung kurawal. Ya, kalau satu baris boleh enggak, boleh pakai. Tapi saya anjurkan untuk memakai kalau kalian nggak bingung untuk mengurangi kebingungan kalian ya. Oke. Nah, kemudian else-nya juga. Ini kan dia juga harus ada bracket. Saya biasanya kesalahan-kesalahan programmer pemula itu lupa untuk menutup bracketnya. Oke. Jadi gunakan bracketnya. Kalau misalnya dia nggak pakai use null else boleh ya. Kalau nggak dipakai. Nih else-nya kalau misalnya satu statement nggak pakai titik, nggak pakai bracket juga nggak masalah. Oke. Oh ini nanti minggu depan saya akan jelaskan cara lain nih untuk expression pakai yang namanya ini. Apa sih Bu yang ini? Kemudian ada titik 2. Ini adalah satu operator ya, conditional operator yang biasa yang ada di bahasa C++, di bahasa C. Bagaimana penggunaannya nanti saya akan jelaskan minggu depan untuk conditional operatornya. Oke?
Itu dulu dari saya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada nggak yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau nggak ada, oke. Kalau nggak ada tugasnya itu ada 2 soal yang saya tugaskan ke kalian untuk latihan. Oke, buatlah sebuah program untuk mengecek nilai dengan kondisi nilai itu habis dibagi 5 dan 11. Habis dibagi 5 dan apa, Bu? Maaf. Nilai dibagi 5 dan 11. Ya, Bu. Oke. Kalau misalnya angka yang kalian masukkan itu bernilai true ya, berarti kalau misalnya bisa dibagi 5 dan bisa dibagi 11, misalnya 55 ya, maka dia akan menampilkan bahwa nilai 55 itu bisa dibagi 5 dan 11. Oke. Kalau misalnya angkanya selain itu, maka kalian mengeluarkan perintah bahwa nilai tersebut itu tidak bisa dibagi 5 dan 11. Paham? Paham nggak? Paham ya? Eh, Oke, satu lagi kita belajar ke char ya. Tadi kan nilai, sekarang kita belajar char. Jadi kita ngecek apakah karakter yang diinputkan oleh user itu merupakan konsonan atau vokal. Kalau misalnya dimasukkan nilai A, maka kita itu eh, tampilkan bahwa nilai A adalah konsonan. Vokal, sorry. Kalau misalnya dia B, maka nilai B adalah konsonan. Itu aja, dua soal itu aja. Tambah lagi kondisinya ya, tambah lagi ya. Tadi kan ada A konsonan, B misalnya A adalah vokal, B itu konsonan. Selain itu misalnya user memasukkan angka, maka dia akan menampilkan bahwa itu bukan alfabet. Paham perintahnya? paham, Bu. Paham ya? Yang lain? Ada yang masih bingung untuk tugasnya? Kira-kira mau dikumpul kapan? Hmm? Malam ini? Kapan? Ya, kalau Minggu saya depan, Bu. maunya malam ini. Tapi kalau misalnya mau yang lain kapan? Minggu depan. Depan, Bu. Minggu depan ya? Minggu depan ya. Nah, untuk tugasnya, ya, tugasnya itu jangan mengumpulkan program ke saya. Kumpulkan video hasil yang program yang udah kalian buat. Jadi kalian record hasil videonya, hasil program yang udah kalian buat, kemudian kalian run, kemudian kalian jelaskan singkat aja bagaimana proses pengeksekusiannya. Paham? Oke, jadi kasihkan ke saya adalah link video kalian. Ya, saya yakin itu mungkin size-nya itu lebih besar daripada 20 mega. Kalau misalnya 20 mega kurang, silakan diupload videonya langsung.
Tapi kalau misalnya lewat dari 20 mega, itu silakan kalian upload linknya saja. Nanti saya akan lihat videonya lewat link kalian. Kalau kalian masukin ke YouTube, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya kalian masukin ke Google Drive, itu pastikan bahwa saya bisa mengaksesnya. Jangan di private ya. Jadi tolong di open access. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Nggak ada? Ini tugas pertama saya ya di kelas kalian. Oke. Yang di recordnya Jadi itu tugas ya, Bu? apa? Yang di recordnya tugas ya, Bu? Iyalah. Tugas programnya. Jangan wajah kalian aja yang di-record. Tugas programnya dan pastikan bahwa itu berjalan lancar. Ya. Jadi abis sambil nge-record, sambil ngejelasin, dan wajah kalian juga tampak ya. Jadi saya tahu, oh ini ternyata memang orangnya benar. Yang ngejelasin suara antara suara dan program itu sama, sinkron. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Gampang ya soalnya? Ibu, Ya, kenapa? bolehkah dibuat soalnya biar lebih jelas? Soalnya tidak Oke. kurang arti. Dibuat saja Siap. soalnya. Oke, nanti pas di LMS saya sekalian buat tugasnya, tempat submit kalian, sama sekalian buat perintah tugasnya apa. Oke, nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu depan ya, minggu depan saya buat di tanggal 21 Desember ya. 21 Desember itu di pukul 12 siang. Oke. Jangan sampai lewat deadline ya. Lewat itu kalian nggak bisa ngupload lagi. Oke, itu dulu dari saya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Minggu depan kita sambung lagi masalah pengulangan, looping. Kemudian nanti tadi ada operator ya, conditional operator itu juga saya akan jelaskan ke kalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya izin ya untuk end meeting.